Apa yang sudah terjadi memang sudah ketentuan Tuhan, ya sudah dijalan gitu. Kayak menerima impandu gitu, menerima segala ketentuan yang diberikan Tuhan. Nah, untuk bisa menerima tapi ketika kita hanya merasa misalnya, "Oh, aku udah meningkatkan diriku atau udah memutus karma leluhur lah, kita belajar dengan kita melakukan sesuatu. Setelah itu kita melakukan sesuatu atau melakukan hidup yang balik lagi seperti dulu atau tercemar dari lingkungan sekitar." Itu tandanya kita nggak benar-benar untuk menyelesaikannya. Karena yang aku lakukan sendiri, menurutku adalah ketika aku udah bisa meningkatkan diriku, aku bisa melindungi orang-orang yang aku sayang. Aku bisa menjaga atau melindungi setidaknya diriku sendiri. Gak ngerepotin orang lain. Jadi lebih ngerti apa yang perlu aku lakukan. Dan ketika udah memang terputus, biasanya kita nggak ngerasain. Kayak perjalanan gitu loh. Katakanlah kalau di tempatku kan Pekalongan ke Jakarta. Itu ketika aku melakukan perjalanan, aku menikmati, nggak kerasa, tahu-tahu udah nyampe. Nah, begitupun dalam pengembangan diri. Artinya nggak ada kata, aku udah ngelakuin, habis itu ya sudah selesai. Kita tetap terus perlu melakukan, karena pembelajaran itu sampai mati gitu loh. Twin flame itu kan kalau secara kamus besarnya kan api kembar gitu ya. Jadi dia itu sebenarnya dua kesadaran, tapi di tubuh yang berbeda, dia yin yang, seperti yin and yang. Nah, dari sepengalamanku, balik lagi bahwa mungkin pemahaman di luar sana bisa berbeda juga. Jadi sepengalamanku, disclaimer aja, itu seperti halnya kamu dulu tuh satu kesadaran, terus dipecah jadi dua, dilahirkan dalam tubuh yang berbeda. Bisa cewek-cewek, bisa cewek cowok, bisa cowok-cowok. Tergantung saat itu apa karma yang perlu kamu lakukan atau tugas yang perlu kamu lakukan saat itu. Di sini kita perlu memahami bahwa ketika misalnya kamu sudah punya pasangan, jangan merasa bahwa wah, terus aku harus menemukan twin flameku. Terus kamu mengabaikan pasanganmu gitu. Jangan gitu gitu. Meskipun ya dari pemahamanku bahwa untuk benar-benar tahu itu twin flame atau bukan, memang kita perlu melakukan cross check secara past life-nya biasanya. Cara past life itu biasanya dulunya kita ada janji. Aku berjanji akan menemanimu di beberapa kehidupan atau berapa ratus kelahiran. Misalnya gitu. Jadi ada semacam janji atau kontrak seperti itu yang sama-sama dibuat. Atau salah satunya yang membuat janji itu. Tapi kan kita amnesia gitu. Begitu lahir udah nggak inget apa-apa. Nah, tugas kita adalah menyadari kembali apa yang dulu pernah mungkin kita katakan atau lakukan itu. Sehingga kita bisa mudah menyelesaikan itu. Jadi even misalnya pasanganmu sekarang itu bukan twin flame-mu, ya nggak masalah gitu. Karena kamu bertemu di kesadaran yang berbeda dengan saat ini. Jadi kalau misalnya kamu ketemu nih pasangan dengan pasanganmu nggak twin flame ternyata, terus ada lagi nih tiba-tiba kok aku ngerasa sek sama yang ini, jangan jadiin alasan bahwa ini twin flame terus aku sama dia gitu, sama pasangannya nggak gitu. Ini yang kamu anggap itu bisa jadi ini dulunya adalah orang yang kamu sukai tapi kamu nggak bisa dapetin, terlahir kembali dipertemukan lagi, bisa begitu. Setelah udah dipahami, oh ternyata ya ada hubungannya dulu. Tapi dari situ gimana kita meresponnya. Nah, balik lagi. Dengan kita paham past life tadi, karena kebetulan aku memahami diriku, yang aku lakukan adalah dengan merespon yang lebih baik gitu. Misalnya nih, kamu ketemu sama katakanlah yang dulu nih, entah dulunya siapa gitu ya. Terus kamu sekarang udah punya pasangan. Nah, respon yang baik adalah ya kamu menjaga pasanganmu. Kamu menjaga keluargamu. Kan gitu. Bukan malah aku mau sama dia aja karena lebih ngerasa feeling hurt, merasa lebih chemistry-nya dapet dan lain sebagainya. Itu yang perlu kamu pikirkan lagi, sadari lagi. Jangan-jangan itu bukan yang dimaksud twin flame. Itu hanya semacam nafsu, semacam emosi yang terpendam di dalam nervous system tubuhmu tadi yang tiba-tiba muncul ketika didekat dengan dia. Nah, kaitannya apa? Yaitu bisa bermacam-macam. Coba gini, kalau misalnya semua hewan itu adalah bentuk dari reinkarnasi manusia, contohlah hewan yang sering kawin, kucing misalnya, sering kawin gitu ya. Ketika kucing itu dilalahnya dapat
gift atau kesempatan terlahir menjadi manusia, dan kucing-kucing yang dikawininya dilalah kok jadi manusia juga, terus ketemu nih nikah, terus ketemu lagi yang ini yang dulu pernah kawin gitu ya, terus kok ada chemistry lagi. Nah, gimana coba? Jadi memang hukumnya adalah itu tadi, tidak ada awal, tidak ada akhir. Tapi bagaimana kita merespon hal itu? Merespon bagaimana ketika memang kamu memutuskan untuk berumah tangga, ya udah, kesampingkan hal yang lain, kan gitu. Tapi kalau kamu belum berumah tangga, nah itu beda cerita lagi. Mungkin kamu akan mengulang pengalaman yang dulu. Misalnya waktu jadi kucing tadi, kamu bisa ke banyak kucing-kucing atau manusia-manusia yang lain gitu. Jadi konsepnya sebenarnya sama. Kita hanya mengulang aja. Tinggal kita ada kesadaran nggak di situ. Makanya yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Akal itu bisa kita munculkan ketika ada kesadaran di situ. Karma itu kan kita perlu garis bawahi dulu atau perlu pahami dulu bahwa itu adalah bentuk dari tindakan. Kita pernah mendengar yang disebut sebagai hukum tabur tuai. Nah, itu adalah bentuk dari karma. Apa yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Jadi ada sebab, ada akibat. Ada yang kita tabur, ada yang kita dapetin. Kamu menanam jagung, ya masa depanmu akan memanen jagung. Kalau kamu pengen apel, ya jangan nanam jagung gitu kan, nanam apel. Nah, artinya kita perlu menyadari terlebih dahulu bahwa kita punya yang namanya sistem genetik dari leluhur. Dari genetik itu tersimpannya di dalam darah kita, di dalam DNA kita. Karena di dalam DNA ada informasi. Ketika semua itu tersimpan di dalam tubuh kita sendiri, yang terjadi adalah pola pengulangan yang berulang. Jadi kadang ada juga yang begini kasusnya. Misalnya nih, satu keluarga itu ujungnya adalah kawin cerai gitu. Maka nanti keturunannya bisa kawin cerai semua. Atau dia di KDRT. Sama juga nanti ada KDRT dan lain sebagainya. Ada yang mungkin dari keluarga itu kok nasibnya nggak ada yang baik gitu ya. Semuanya pas-pasan katakanlah seperti itu. Atau kesulitan. Ada juga yang begitu. Jadi itu adalah yang disebut sebagai pola yang berulang atau genetik tadi. Kalau kita di sini sebut sebagai karma dari leluhur. Padahal kalau secara psikologisnya itu adalah pola asuh yang tidak diubah sebenarnya. Jadi begini, ketika seseorang misalnya dulunya pernah tidak mendapatkan kasih sayang nih dari orang tuanya, yang terjadi adalah dia akan menurunkan hal itu ke anaknya. Jadi misalnya dulunya dia tidak mendapatkan kasih sayang, maka dia tidak akan memberikan kasih sayang ke anaknya. Nanti anaknya juga sama, ketika dia tidak ada kesadaran untuk mengubah dirinya, yang terjadi adalah dia akan menurunkan atau mewariskan ke anaknya lagi, nanti anaknya ke anaknya lagi, terus-menerus sampai ada satu orang yang punya kesadaran di sini untuk bisa lebih memperbaiki diri. Kayak ngerasa bahwa, oke, aku yang harus memutus siklus ini lebih baik. Aku harus lebih memberdayakan diriku, berubah lebih baik. Nggak mau hidup kayak gini terus. Nah, ketika kita ada daya juang yang seperti itu, yang terjadi adalah, ya maka perubahan itu ada. Karena ketika kita meniatkan seperti itu dulu, ada niat yang penting. Nanti energi kita akan mengarah ke niat itu. Makanya, bagi teman-teman yang mungkin, aku pengen ikut private coachingnya Mas Erlang, tapi kok aku belum ada uang. Aku seringkali mengatakan, niatkan dulu saja. Niatkan, habis itu ya sudah. Biarkan bagaimana semesta itu dengan kecerdasannya membimbing kamu. Ketika memang sudah waktunya, pasti dapat. Gitu. Tugas kita hanya memantaskan diri untuk bisa mencapainya, entah dalam waktu dekat atau mungkin nanti pada saat sudah pantas. Karena kita bertemu seperti ini, kemudian kita juga bertemu secara offline, kamu mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan itu karena sudah pantas. Kalau belum pantas, mau kamu ngotot ya, mau kamu usaha dengan keras sekali, pasti nggak akan dapat. Kalaupun dapat, tidak sebahagia itu. Paling ngerasa kayak, gini tok ya rasanya. Gitu. Tapi ketika udah tepat waktunya, kamu akan sangat enjoy dan menikmati. Seperti itu. Terus balik lagi bahwa tentang karma genetik tadi, bagaimana cara memutusnya? Maka dari diri sendiri dulu. Ada istilahnya begini, tidak ada yang akan berubah di suatu kaum kalau kaum itu nggak akan mengubah dirinya sendiri. Artinya diri kita dulu yang perlu berubah. Diri kita dulu dari niatan diri kita. Kalau diri kita udah niat dalam hati, sungguh-sungguh, yang terjadi adalah perubahan itu mutlak terjadi. Perubahan yang seperti apa? Perubahan yang lebih baik tentunya. Contoh begini, misalnya nih kamu
katakanlah dulu deh ya, aku kerja gitu, masih ikut orang. Saat aku ikut orang itu yang terjadi di pikiranku, aku cuma mikir gini, ini bukan kerjaanku yang sebenarnya kok. Aku terima, gitu. Aku terima dulu, aku syukuri dulu dengan apa yang saat ini aku bisa lakukan, aku bisa kerja gitu. Terus aku syukuri. Habis itu aku bilang ke diriku, ini bukan kerjaanku yang sesungguhnya. Kerjaanku yang sesungguhnya itu jauh lebih baik, jauh lebih mudah, dan dapetin penghasilan yang lebih besar. Nah, itu yang aku katakan ke diriku, atau aku berpikir seperti itu. Yang terjadi adalah alam semesta dan diriku ini sama-sama sesuai dengan apa yang aku pikirkan, sesuai dengan apa yang aku rasakan, sesuai dengan niatku. Jadi aku tidak mengeluh dengan kondisi, tapi menerimanya dulu. Tapi aku punya keyakinan kedepannya pasti lebih baik. Nah, seperti itu. Nanti entah pekerjaan seperti apa, yang jelas biasanya sesuai dengan nurani kita. Karena berhubung aku seneng sharing kayak gitu ya, seneng berbagi seperti ini, ya dilalah nggak jauh-jauh dari jadi coach atau mengajar seperti ini. Nah, itu kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang lainnya, itu nggak masalah. Yang penting adalah kita happy menjalani. Bukan kita hidup dari pekerjaan, tapi kita menghidupi pekerjaan. Kita menghidupi kehidupan kita. Oke? Mungkin itu saja.